Kemarin kan udah bahas storytelling. Yang teman-teman tangkap apa storytelling dalam bisnis? Sebelum kita bahas ini persuasion power, yang kalian tangkap apa? Jangan nggak ada yang ditangkap. Apa yang ditangkap? Untuk bekal 2 minggu lagi, apa? Storytelling for the business presentation. Cara menyampaikan pesan, the way, apa lagi selain the way? Cara penyampaian pesan, apa lagi? Yang paling penting dalam storytelling for business presentation. Sebab akibat. Sebabnya apa sebabnya? Itu lebih ke ngarah ke apa kira-kira? Sebab betul, sebab akibat. Sebabnya ya karena saya dibayar, saya bekerja di sebuah perusahaan, ya kan? Saya jadi manajer investasi, saya menjadi PR atau saya menjadi corporate communication, sehingga saya harus melakukan presentasi bisnis untuk menarik investasi, atau saya harus melakukan produk launching. Apa yang diinginkan? Lebih mengarah apa berarti? Ke arah apa? Dampaknya ya, impactnya yang diinginkan itu harusnya seperti apa? Sesuai dengan tujuan, sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan harapan, atau justru kegagalan, atau apa? Impactnya apa yang diharapkan? Sesuai dengan tujuan. Terus apa lagi? Yang paling penting apa? Biasanya impactnya. Bahwa presentasi itu sukses, presentasi bisnis itu hebat, bisnis rapat ini, misalnya rapat besar ini berhasil, apa kira-kira? Mengerti? Bukan kalau itu kan kerjaannya ini guru dosen, mengerti, udah paham, selesai. Kalau bisnis kan nggak kayak gitu. Impactnya apa? Impactnya kesuksesan dalam hal apa? Mencari konsumen. Terus apa lagi? Bisa mengikat konsumen. Terus satunya lagi apa biasanya? Banyak apa? Banyak kan apa? Oh, banyak dikenal. Impactnya. Yang paling global apa? Paling global kira-kira apa yang paling global? Yang paling global apa? Dalam suatu presentasi bisnis. Tercapai apa kira-kira? Tercapai apa? Tercapai apa di sini? Kalian bikin proposal bisnis itu tujuannya untuk apa? Tercapai apa kira-kira? Orang misalnya ya, orang pengen, ini balik lagi bisa pacaran aja yang paling gampang ya, analoginya. Seorang cowok ingin mengajak nikah ceweknya. Tujuannya itu apa kira-kira? Apa yang tidak dia capai? Apa yang tidak dia capai? Kok pada bingung? Apa nggak ada harapan menikah? Kan pasti ada harapan, pasti ada keinginan. Ketika seorang cowok mengajak ceweknya atau pacarnya menikah, apa yang dia harapkan? Membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga itu apa? Disebutnya itu ibadah. Ya itu pelajaran agama Islam. Ini kan agak bisnis. Membangun rumah tangga. Terus apa lagi? Mencari teman hidup. Itu apa namanya?
Tujuan bahasa itu apa? Kerennya itu mencapai apa? Goals. Iya ada goals. Tadi kan udah bolak-balik ngomong tujuan. Iya kan? Kalau impactnya tidak hanya meyakinkan konsumen, hanya menarik konsumen, tetapi konsumennya tidak membeli, itu tercapai tujuan tidak? Ketika presentasi dengan investor yakin, investor senang, investor tersenyum, investor hanya memberikan janji dan lain sebagainya, itu tercapai tujuan kan? Belum tercapai tujuannya itu ketika ada komitmen, ada perjanjian komitmen atau memorandum of understanding, atau terjadinya suatu kesepakatan bahwa investor itu mau menanamkan modal. Jadi ada transaksinya itu bisa terlaksana dan berlangsung sukses. Di sini kan ada transaksi kan mencapai kesepakatan. Selain itu apa lagi selain goal? Kan udah terwujud itu dengan storytelling, dengan presentasi, dengan public speaking, meyakinkan. Apa lagi kira-kira? Ketika seorang cowok gitu kan sudah ingin mengajak menikah kekasihnya, dia itu kan memiliki bayang-bayang masa depan, ya kan? Kita nanti tidak lagi tinggal bersama orang tua. Saya nggak mau tinggal di rumah kamu karena ada berdua. Bagaimana kita harus tinggal sendiri, beli rumah, misalnya beli rumah di di Depok, di Sawangan, atau minggir dikit di daerah pinggiran gitu kan. Beli rumah, kita akan mengkredit, ya kan? Kredit bank, bikin KPK. Itu apa namanya? Disebutnya apa? Kita akan melakukan apa? Disebutnya apa itu? Apa disebutnya apa itu? Kalau pacar itu kan dia menjanjikan, istilahnya ya? Mengajak bermimpi. Dan misalnya pas waktu sebelum menikah sering keliling touring ke daerah Bogor, ke daerah siapa, siapa kira sambil survei rumah, sambil survei bayangan kayak gitu. Pernah nggak pernah ya? Pacarnya nggak sambil sejauh itu ya? Iya. Dari saya yang terlalu jauh. Misalnya seperti itu disebutnya apa? Piknik. Ya piknik, touring itu apa namanya? Dalam rangka apa? Kan membangun masa depan, berpikir tentang masa depan. Seperti ini loh kira-kira rumah yang akan kita beli di daerah seperti ini. Planning, ini dalam itu planning, bentuk planning. Biasanya apa disebutnya? Sebelum kita memikirkan impact, sebenarnya ya, komitmen ya itu bagiannya. Iya, perencanaan. Nama itunya apa? Nama bisnisnya, nama presentasi bisnisnya, istilahnya apa biasanya? Jadi ada bayang-bayang, boleh itu bagian dari strategi. Ada bayang-bayang kita akan mendapatkan apa? Contohnya gini, saya sebagai manajer investasi, ya kan? Saya sedang mempromosikan investasi saya, ekspansi saya, gitu kan, di perusahaan, misalnya di perusahaan kelapa sawit, ke investor di Singapura. Di dalam penjelasan itu saya mengungkapkan bahwa kita dalam waktu 1 tahun ke depan akan melakukan ekspansi dengan membuka lahan sawit di Malaysia dan perusahaan pengolahan minyak di Malaysia. Selain di Malaysia, kita juga akan melakukan ekspansi ekspor, gitu kan, dengan membangun pabrik misalnya di Jeddah, itu di Arab Saudi. Kenapa dipilihnya Jeddah? Karena Jeddah itu merupakan pelabuhan besar di mana kita bisa memasarkan produk-produk kelapa sawit kita di negara Timur Tengah, dan itu menjadi jembatan untuk ekspor ke Eropa. Itu disebutnya apa? Iya, planning. Memang dari planning. Disebutnya apa itu? Itu memang rencana biasanya. Kalau planning kan nanti jadinya poak gitu. Disebutnya kalau dalam kajian storytelling.
Itu sama kayak gitu. Kita cowok ngajak pacarnya keliling ke Depok, ke Bogor sambil touring, lihat perumahan-perumahan ini loh, bayangan kita misalnya beli rumah di sini itu seperti apa gitu kan. Imajinasi. Iya, imajinasi bagian dari itu. Benar itu, benar. Imajinasi, planning, benar. Tapi secara globalnya disebutnya apa? Itu juga kemarin, itu sering. Kan ada dramanya kemarin, kan ada drama. Udah selesai. Tapi itu bagian apa ya? Disebutnya apa? Melakukan apa yang akan kita lakukan ke depan. Memang perencanaan, memang bahasa lainnya adalah bisnis. Apa disebutnya? Semacam prediksi. Tapi bukan hanya prediksi, tapi itu kan langkah-langkah yang teratur dan memang itu juga ada strateginya, penyesuaian. Prosedur itu terlalu ini. Disebutnya proyeksi, ya, proyeksi. Ada yang tahu proyeksi? Project. Jadi kita itu kayak memimpikan suatu project yang akan kita laksanakan. Biasanya proyeksi ini, projection itu biasanya akan dilanjutkan dengan budgeting. Ngerti budgeting kan ya? Jadi proyeksinya seperti apa? Proyeksinya saya akan ekspansi ke Malaysia dan lain sebagainya, gitu kan, yang membangun pabrik. Maka dibutuhkan investasi sekitar 2 juta dolar. 2 juta dolar itu adalah budgeting. Saya keliling, misalnya sama pacar saya keliling ke perumahan di Sawangan, misalnya perumahan di Ciledug, atau misalnya perumahan di mana, misalnya di Depok. Ternyata harganya di Bogor itu sekitar misalnya 800 juta, ternyata di Sawangan misalnya harganya sekitar 700 juta. Itu kan ada budgeting. Selain budgeting, di bawahnya biasanya apa? Setelah orang budget, jadi kan ada proyeksi, oh beli rumah ini, oh ternyata budgetnya biasanya apa? Biasanya kalau orang mau penganggaran, proyeksi, budgeting, ini sama, planning boleh anggaran, cuma kita pakai bahasa yang agak bisnis. Iya, itu begitu survei, kita udah survei di sini, udah menganggarkan. Apa selanjutnya ini yang dipikirkan? Risiko boleh. Apa itu disebutnya? Kita melakukan projection. Bagian dari risiko, benar risiko di sini. Bagian ada risiko. Iya, analisis apa namanya? Analisis risiko, analisis. Oh, ternyata di daerah sana saya banyak apa istilahnya, airnya terlalu keruh, ya kan? Karena bekas rawa, nggak jadi beli, pindah lagi ke sana, gitu kan? Survei. Iya, survei. Tadi udah disebut survei. Apa lagi? Kira-kira? Ada banyak juga. Ketika kita mau beli mobil atau misalnya beli rumah deh, kita mau beli rumah tipe berapa? Mau beli 53 rumah tanahnya yang luasnya 60, luasnya 72, luasnya 90 meter persegi. Termasuk di situ kita menilai ada misalnya daerahnya strategis enggak, dekat tol enggak, dekat stasiun KRL apa enggak. Itu disebutnya apa? Daerah situ di situ rawan enggak, banyak premannya apa tidak. Misalnya kalau dalam bisnis ini misalnya akan membangun investasi di Malaysia, kira-kira break-even point-nya berapa tahun? Polisi kebijakan tax holiday-nya itu berapa lama dari Malaysia? Kesempatan kita untuk menjadikan Malaysia ataupun Arab Saudi sebagai pasar untuk mengekspor ke negara lain bisa apa? Itu namanya apa? Iya, estimasi. Dalam hal ini disebutnya estimasi di sini bagiannya. Estimasi itu kan di sini proyeksi, estimasi. Perkiraan. Ini juga masuk budgeting, estimasi. Melakukan apa biasanya? Tadi kan udah kita sedang survei, observasi, wawancara, keluarga sekitar di rumah itu. Kira-kira enak nggak kompleks ini? Oh enak, gini. Tapi kelemahannya misalnya banyak sumbangan preman misalnya. Oh kelemahannya di sini itu ternyata dekat dengan sutet misalnya. Apa itu di situ?
Iya, risiko nggak ada. Bentuk apa namanya? Sebelumnya risiko, bagian dari menilai risiko. Kalau dalam bisnis, bukan evaluasi terakhir lah. Sini. Penting banget ini latihan. Apa disebutnya? Mitigasi. Iya kan? Kalau mitigasi itu otomatis ada risiko nggak? Ada. Di situ ada analisis nggak? Ada. Cuma kalau analisis belum tentu ada mitigasi. Ini kan istilah bahasa dalam ini aja. Saya ingin memitigasi istilahnya bisnis yang ada di misalnya ekspansi bisnis yang ada di Malaysia. Kemungkinan besar itu bisa menembus pasar apa misalnya Cina apa tidak? Oh ternyata bisa karena hubungan antara Malaysia dan Cina baik-baik saja. Oh itu bisa nggak nembus pasar Singapura? Oh bisa karena ada jalur darat kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada dia bisa istilahnya melihat positif dan negatif. Biasanya mitigasi itu dilakukan dalam hal apa? Untuk melihat apa? Selain analisis positif, negatif, break-even point, biasanya kalau dalam bisnis setelah melakukan proyeksi. Biasanya kalau kalian punya pacar gitu ya, punya pacar untuk menguji komitmen dia bahwa dia adalah suami yang baik, melakukan mitigasi, caranya apa? Parameternya apa aja coba? Parameternya apa aja? Parameter bahwa dia itu adalah calon suami yang baik. Syarat-syarat, kalau parameter itu bahasa lain itu syarat. Syarat atau apa namanya? Prakondisi. Apa kira-kira? Agar kita tahu resikonya, mapan, ya kan? Apalagi mapan, apa? Rajin ibadah, soleh, terus apa lagi? Ceweknya satu. Enggak, cewek apa? Setia, ya, loyal. Terus apa lagi? Sopan, berarti karakternya baik. Apa lagi? Tanggung jawab. Yang paling penting banget apa? Ketika dia misalnya ingin apa kalian parameter yang menjadi suami apa? Suami yang soleha apa? Suami yang baik nantinya atau istri yang sangat baik. Paling penting itu apa paling penting? Dari 5 hal itu atau ada hal lain? Yang paling penting banget dalam mitigasi agar kita tidak salah pilih. Kalau salah pilih kan bahaya. Mendapat tersetuju dari orang tua boleh paling penting banget itu ya. Kenapa? Kalau nggak disetujui nggak ada subsidi biaya pernikahan. Ada lain selain itu dapat restu dari orang tua. Kan parameter itu kan menjadi apa istilahnya menjadi patokan. Apakah nanti pas waktu apa istilahnya evaluasi ataupun nantinya itu akan terjadi sukses atau tidak. Tapi kadang-kadang sukses atau tidak itu urusan takdir lagi. Susah juga kita udah pakai parameter yang bagus A, B, C, D, E, tapi ternyata ada krisis ekonomi. Oh ternyata ada daya beli yang rendah dan lain sebagainya. Balik lagi ke precision power. Untuk kita setelah kita bisa melakukan proyeksi budgeting, mitigasi, evaluasi, kemudian kita tahu cara menyampaikan pesannya, kemudian kita juga memiliki impact goalnya yang akan kita wujudkan. Proses itu semua itu membutuhkan apa sih? Kan membutuhkan apa? Impact udah membutuhkan apa? Ini titik-titik ininya. Caranya gimana? Pesan kita menyampaikan pesan. Caranya apa biasanya? Caranya. Ini kan caranya apa kira-kira? Caranya itu apa disebutnya? Kalau orang presentasi caranya itu seorang SP
PSBB agar produk itu laku, caranya apa? Bentuknya apa itu? Maksudnya dalam bentuk apa? Berbicara apa kira-kira? Caranya biar menarik. Caranya agar cewekmu itu mau menikah dengan kamu, ya kan? Tadi udah ada bicara kita tentang tujuan, berbicara kita pengen apa, budgeting beli rumah, misalnya budgeting untuk anggaran pernikahan. Caranya seperti apa kira-kira? Menyampaikannya agar semua hal ini sukses tercapai, dipresentasikan, disampaikan dengan apa? Dengan baik, terus dengan apa? Ini di judul itu disampaikan dengan persuasi, dibujuk, iya kan? Dibujuk, dirayu, dia ngomongin yang baik, narasinya tepat. Ketika dia misalnya sedang PMS, maka kita akan mundur teratur, jangan ngomong hal-hal yang serius ketika sedang misalnya mau mens kayak gitu. Itu kan perlu dikondisikan, perlu tahu seorang cowok itu misalnya jangan ngobrol yang serius-serius juga ketika dia misalnya wajahnya murung atau habis dimarahin orang tuanya kayak gitu. Kita kan harus tahu situasi kondisinya. Jadi inti dari persuasi apa? Caranya gimana? Cara persuasi yang baik. Menonjolkan apa? Menonjolkan ego, menunjukkan sisi positif. Terus apa lagi? Ya, di kondisi yang tepat. Tapi kalau dalam presentasi bisnis gimana persuasinya? Ini persuasion, power, crafting harus berbisnis naratif. Tadi itu tema presentasi pas bootcamp ada yang bahas tentang pitch, apa itu ada nggak? Yang pas waktu itu, pas waktu debating kan, caranya debating kan ya? Apa enggak? Kompetisinya debating apa bukan? Temanya ada yang pitch itu ada nggak? Tadi saya lihat di kelas A itu ada yang pitch apa gitu. Nggak di screenshot pas waktu itu ya, Zoom temanya. Ini kan kalau di teori bahwa ketika kita menyampaikan ini kan persuasi, hal yang paling perlu dilakukan itu kan kita harus memperhatikan noise. Noise yang utama itu biasanya apa? Noise, suara. Noise. Ini kan ada persuasion, itu nggak jelas. Ada persuasi. Kita harus memperhatikan noise. Aduh, nggak ada lagi. Persuasi. Noise-nya itu seperti apa kira-kira noise-nya? Suara yang hendak kita sampaikan itu harus merepresentasikan diri kita, merepresentasikan institusi kita. Misalnya kalau dalam konteks pribadi, dalam konteks pacaran itu harus merepresentasikan diri kita, atau harus merepresentasikan keluarga, atau harus merepresentasikan siapa? Noise-nya itu. Noise yang kita hendak sampaikan. Merepresentasikan siapa? Dan identitas suara yang hendak kita bangun itu harus seperti apa? Kalau kita mau meyakinkan orang berkaitan tentang menjadi teman hidup atau menjadi membangun bahtera rumah tangga bersama.
Noise-nya seperti apa? Lembut. Identitas seperti apa? Atau karakteristik noise seperti apa yang harus kita tonjolkan? Misalnya misalnya cowok. Kan untuk meyakinkan itu kan perlu noise. Noise itu bukan hanya suara ya, atmosfer di sekitarnya, terus gentleman boleh. Berarti gentleman itu tujuan apa? Untuk menunjukkan bahwa pria itu adalah seorang yang gentleman. Itu dia identiknya apa? Gentleman. Kalau cewek biasanya suka cowok yang gentleman, itu cowok yang berapa itu? Itu cenderung penampilan atau cenderung ke arah attitude, ke arah perilaku? Itu ya, perilaku yang seperti apa orang yang gentleman? Apa selain itu coba? Biasanya gentleman itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang suami nantinya yang titik-titik, biasanya gentleman. Sesuami yang dia titik-titik itu misalnya karena menunjukkan rasa kepercayaan diri yang dalam. Orang yang percaya kepada dirinya itu dia juga akan percaya kepada orang lain dan cenderung akan apa? Titik-titik. Ini kok banyak kayak tulis aja titik-titik. Cenderung apa? Kalau dalam cowok, noise itu optimis boleh. Selain optimis, yang bisa menunjukkan bahwa dia calon suami yang baik banget gitu. Cewek apa biasanya? Cewek melihatnya apa cewek? Cowok yang apa tadi udah dijawab juga. Cewek cowok yang gentleman itu cenderung tanggung jawab. Iya nggak sih? Mau nggak kamu punya suami yang tidak bertanggung jawab? Bahaya banget. Nanti punya anak ditinggal, nggak ngapa-ngapain, dia selingkuh. Nanti udah tahu punya istri, dia tuh sering lebih main sama teman-temannya, kan gengnya dibandingkan sama istrinya. Bahaya itu. Itu jadi noise tanggung jawab itu. Kalau untuk suara ditunjukkan dengan apa misalnya? Ekspresi, terus didukung apa lagi? Sikap, perilaku, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau noise yang tanggung jawab di dalam presentasi bisnis biasanya ditunjukkan apa tadi? Optimisme, terus apa lagi? Kalau tanggung jawab kelihatannya kalau dalam bisnis ya pasti tanggung jawab ya. Biasanya apa? Beda. Percaya diri ya, percaya diri pasti. Apalagi kalau dalam presentasi noise-nya itu kelihatan banget ini si cowok ini, si cewek ini kelihatan meyakinkan banget. Ada kepercayaan diri, ada rasa tanggung jawab. Noise, ada optimisme yang ditunjukkan. Ayo. Jadi pesannya itu nggak hilang. Karena apa pesan itu nggak hilang? Itu karena noise-nya pas. Di sini udah nggak ada zaman ini ya, zaman dengerin radio sih ya. Saya juga udah jarang. Kalau kita dengerin podcast aja deh. Ada yang dengerin podcast nggak? Jarang ya. Dengerin lagu aja deh, dengerin lagu. Noise-nya gimana kalau dengerin lagu? Ketika noise-nya pas maka akan cenderung suasananya akan terjalin. Jadi kalau dalam bisnis presentasi agar suasana terjalin, orang itu terbawa dengan dengan ritme kita, dengan presentasi kita, caranya seperti apa? Bener itu tadi optimistik. Selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Optimistik, percaya diri. Intonasinya ngarahnya kemana? Jelas pasti. Apa lagi? Ngarahnya kemana? Membawa apa? Mampu membawa imajinasi, boleh sih. Cuma kalau dalam bisnis imajinasi memang penting juga. Apa selain itu aja coba? Boleh.
Noise lagi, satu lagi yang jadi clue. Membawa apa? Biasanya suara itu akan menghasilkan apa? Ketika kita bersuara itu argumen, boleh. Ketika kita akan bersuara itu kita akan biasanya dalam teori suara hingga itu dampaknya bukan hanya kepada orang yang ada di sini, tapi bisa aja di luar, bisa aja di masyarakat, bisa aja ke customer lain dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya satu pihak aja. Biasanya itu ketika bersuara maka kita akan berresonansi. Ngerti resonansi kan? Teori musik. Jadi musiknya itu akan bergelombang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi targetnya itu bukan hanya satu bergelombang. Jadi beresonansi terus menerus. Kalau bahasa kemarin pas waktu kita bicara komunikasi digital itu bahasanya itu viral, biasanya trending gitu. Jadi beresonansi itu apa ya? Terus bergema gitu. Ngerti resonansi enggak sih? Apa enggak ngerti? Ngerti ya? Pernah dengar kan resonansi ya? Resonansi. Jadi dia resonansinya pas. Coba diituin aja deh. Di Google aja resonansi. Khawatirnya nggak terlalu ngerti kalau bingung. Ini kan fenomena di mana suatu benda mulai bergetar dan beramplitudo yang lebih besar karena adanya getaran eksternal frekuensi sama dengan frekuensi yang benda alami tersebut. Jadi apa istilahnya? Memantul, bergelombang terus menerus. Jadi istilahnya bukan hanya orang yang melihat aja di situ, tetapi bisa orang lain apa ya istilahnya? Jadi istilahnya dampaknya itu lebih luas. Itu resonansi. Kira ngerti resonansi? Ini kayak gini dia modelnya. Apa istilahnya ada apa? Ini yang model kayak gini ya dulu. Kalau belajar musik saya kira pernah itu. Ini dulu pas waktu belajar musik kan. Kalau orang gitar itu pasti paham yang bisa gitar, resonansinya pas gitu. Ada yang bisa musik kan di sini ya, main biola itu kelihatan. Ini karena kan ya itu tadi balik lagi, imagine if your pitch, presentation, pitch, content, create, captivate your audience, compel them to act. Jadi mereka mau bertindak. Ini kan resonansi nih. The hidden arrow waving impactful narrative deeply resonate, turning casual listener into loyal customer. Jadi orang itu beresonansi itu kalau dalam apa istilahnya ya? Dalam bahasa pacaran itu bergetar hatinya. Jadi apa ya istilahnya? Itu kayak apa ya? Kayak orang ceramah agama tapi tidak menyentuh hati. Itu terasa hambar atau tidak dibandingkan misalnya ceramah agama yang dia bisa menyentuh hati. Gimana? Misalnya ada ceramah agama khotbah Jumat yang cowok ya. Kan kadang-kadang khotbah Jumat kan hadirin jamaah Jumat yang berbahagia gini doang. Jadi tidak ada hal yang menarik, istilahnya tidak ada yang beresonansi di hati. Akhirnya setelah khotbah Jumat itu lupa. Kayak kuliah aja kan kadang-kadang udah cerita lama-lama ternyata lupa dan tidak mengenal. Caranya gimana kira-kira? Caranya agar misalnya kamu ingin mengajak cewekmu untuk menikah, agar pesan itu ataupun suara yang hendak kita sampaikan atau yang kamu sampaikan beresonansi masuk ke hati dan pikirannya hingga dia tergugah dan mengatakan, oke mas, saya mau menikah dengan kamu. Caranya seperti apa? Ini kan itu bentuk persuasi dari sini di proses ini. Ayo negosiasi. Dia boleh itu.
Salah satu buktinya negosiasi. Tapi biar beresonansi di hati, itu kan getar. Atau kalian nggak pernah ngalami pas getar hati? Getar itu ketika orang stres biasanya. Jadi orang stres, orang tertekan ketika misalnya mau nanti ya ujian skripsi, kadang-kadang bergetar sampai nanti berkeringat. Itu kan menunjukkan apa istilahnya, hati dan otaknya itu istilahnya ada benar-benar getaran, beresonansi karena dia ada grogi bagaimana pesan itu ya bisa tersampaikan atau tidak tersampaikan, ada grogi tersebut. Tetapi kalau kalian misalnya jangan berdebar-debar, gimana? Nggak ngalami ya? Kalau pas pacaran nggak ngalamin gitu ya? Pacarnya mau selingkuh apa nggak pacaran di sini? Atau misalnya itu biasanya juga kalau SPG ataupun sales itu kan nawarin produk ke customernya, ternyata dia akan menerima atau tidak, itu kan kadang-kadang berdebar-debar. Itu kan contoh dari hati, contoh yang kita omongin gitu. Tapi bisa aja kalau menerima pesan dari orang lain, gimana hati kita berdebar-debar, pikiran kita berpikir sangat cepat, nggak hanya keringetan gitu. Iya benar, pendekatannya dengan cara emosional. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau cowok ke cewek ngasih bunga, umum kan? Terus apa lagi? Beliin coklat. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang trennya untuk mengambil hati, itu mengambil hati perempuan. Beliin rumah. Kalau itu yang emosi banget. Emosi banget ya Pak. Iya, terakhir. Ntar kayak siapa yang di mana itu Jawa Timur yang nikah sama kakek-kakek ya? Iya. Mahar 3 miliar. Ternyata dalam bentuk apa itu? Baca dia dalam bentuk cek ya. Kok percaya banget gitu. Zaman sekarang ada cek. Iya nggak sih? Kecuali emangnya dia pulsa. Nah, ternyata kan nggak ada kelanjutannya itu. Apa itu benar ceknya atau hanya bohongan aja itu? Nggak boleh. Harusnya itu hakimnya juga nggak boleh. Apa itu walinya juga nggak boleh menolak. Karena nikah itu kan harus tunai. Cek itu tunai bukan? Bukan. Cek itu kan harus uang 3 miliar harus ada. Iya nggak sih? Misalnya misalnya akan dinikahkan dengan transfer senilai 3 juta, itu tunai nggak? Enggak, kecuali memang udah ada bukti di rekening 3 juta. Kalau memang mau transfer doang berarti bukan tunai. Itu salah wali itunya. Wali wali yang nikah, KUA-nya juga salah. Kenapa itu kok berencana itu nih? Apalagi ada pertanyaan nggak? Biasanya kalau orang udah dia menerima pesan yang beresonansi itu akan menjadi loyal biasanya loyal, apalagi itu dibuktikan dengan kualitas produknya. Di sini contoh ada teman-teman pakai produk yang paling loyal, yang paling sama dari dulu sampai sekarang nggak pernah berhenti. Contohnya apa? Kartu SIM ya. Ya sekarang susah kalau kamu ganti kartu SIM karena nomornya sudah banyak menyebar, sudah banyak dipakai orang, jadi susah. Paling punya 2 kartu dan lain sebagainya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ini ya, sama kan? Bagaimana caranya? Ya kan? Caranya itu dengan menyampaikan narasi gitu kan. Dengan yang tadi udah disampaikan ya, dengan dengan emosional. Kemudian kita juga bisa belajar tentang psychological reasoning human, seperti apa? Cara membangun koneksi dengan orang, cara kita agar selalu bisa teringat,
selalu bisa bertindak sesuai dengan situasi kondisi. Kalau untuk membangun memori, biasanya suatu produk akan membagikan apa ke customer-nya? Yang kemarin dulu pernah selain sampel, dia akan dikenang terus. Oh, itu jadi identitas. Kayak kemarin kasus tumblernya di kereta, si miliknya Anita. Tuku itu kan dia kan jualan kopi. Dia akan membagikan apa agar dikenang terus? Akan dia akan jual apa agar dikenang? Orang itu jadi identitas atau oh ternyata dia minumnya kopi itu. Ini memori berkaitan dengan memori. Orang itu akan ingat terus. Tumbler membangun, memberikan apa? Bukan hanya memberikan, bisa aja itu jadi produk. Ketika misalnya McD atau KFC itu kan sering bikin makanan untuk anak-anak ya, ceki atau yang makanan anak-anak itu ada hadiahnya ya. Ada bukan hadiah atau itu paket beli. Itu kan hadiah boneka atau misalnya kartun atau robot atau mainan anak. Itu bentuk apa? Membangun apa? Karena dia membangun memori, membangun koneksi. Memorinya itu ketika ingat itu akan ingat brand itu. Iya nggak sih? Iya nggak? Maksudnya paham nggak? Ketika kalian misalnya Anita itu pakai tumbler Tuku itu merupakan bentuk upaya membangun memori yang dilakukan oleh brand Tuku tersebut dengan menjual tumbler. Tumbler itu kan sebagai merek ataupun sebagai identitas itu dari sebuah brand Tuku tersebut. Jadi walaupun orang itu minumnya air putih tetapi pakai tumblernya Tuku, maka identiknya apa? Teringatnya apa? Memorinya apa yang di otak itu? Ya si brand Tukunya itu, iya kan? Maksudnya nyambung nggak apa? Saya salah penjelasannya. Memori itu jadi ketika suatu brand, suatu identitas, suatu perusahaan itu menjadi memori di otak kita. Jadi menjadi suatu hal yang sangat melekat. Saya nggak bawa ini sih, nggak bawa tumbler karena lagi pengen puasa. Saya lagi nggak bawa tumbler gitu. Jadi ketika misalnya seseorang, misalnya tas aja deh, ya. Tas agar memori ini dikenang orang, muncul di otak orang terus, itu tulisan apa? Tas ini bawa ini apa? Brand apa? Iger kan di sini. Jadi dia ada sesuatu hal yang memang melekat gitu. Ngerti nggak maksudnya? Melekat ini Iger itu kan misalnya ketika dia suatu produk tas, dia bisa aja di produk yang lainnya. Misalnya apa? Sepatu, jam tangan dan lain sebagainya. Tetapi misalnya ketika ini saya pernah jadi sales mobil. Ketika saya sales mobil, saya ingin menjadikan suatu kenang-kenangan, suatu memori di otak di otak pelanggan saya. Saya akan memberikan apa? Dan itu sangat lekat dengan produk tersebut, mobil tersebut. Bukan produk. Test drive itu pelayanan. Produk. Bisa ngasih tumbler dengan logo Honda, misalnya saya jual Honda, misalnya logo Toyota. Selain itu biasanya, dan itu dipakai orang pas waktu bawa mobil, dia akan selalu ingat itu. Stiker boleh. Biasanya ada stiker nama Honda Pondok Cabe, Honda Pondok Indah itu ada, boleh di belakang itu. Selain itu dia pakai pas waktu jalan ke tol. Enggak, apa lagi? Kartu tol. Jadi saya sering membagikan kartu tol senilai misalnya 1 juta, misalnya senilai 500.000 dengan logo itu, ya kan, ada logo mobilnya, ada logo brandnya. Jadi orang akan teringat terus. Ngerti kan maksudnya ya? Jadi bagaimana kita membangun konektivitas memori dengan tujuan ada action. Jadi orang itu akan nge-tap itu kan pakai kartu itu, ya kan? Pakai kartu tap si pemberian kita terus.
Ini nanti tujuan akhirnya itu captivating, bukan hanya sekedar informasi. Tadi kan kita hanya berbicara tentang informasi ya di sini ya. Dua hanya menyampaikan pesan, tetapi dampak lainnya adalah bagaimana kita captivating. Captivating itu bagaimana kita apa? Menangkap peluang, kita apa istilahnya ya? Merangkul engagement gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Ini pas sama ya. So don't tell, tunjukkan, jangan diceritakan. Boleh dikasih gambar, boleh dikasih video. Gimana? Ada pertanyaan nggak tentang persuasinya? Sebelum kita masuk ke selanjutnya.